Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya memberikan kami hikmat untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita saya ambil dari kitab Hosea pasal 1, ayat 1 sampai pasal 2 ayat yang ke-1. Dan yang menjadi ayat renungan terdapat di dalam Hosea pasal 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu. Sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Bapak Ibu, tema yang saya mau ambil adalah Lo-Ami, bukan umatku. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita tidak dianggap sebagai anak, itu berarti kita tidak lagi diperdulikan. Hal itu tentunya menunjukkan suatu amarah yang besar dari seorang tua kepada anaknya. Begitu jugalah yang terjadi ketika Allah memerintahkan Hosea untuk memberikan nama Lo-Ami kepada anaknya yang dilahirkan dari Gomer, di mana Allah ingin mau menyatakan kepada Israel bahwa mereka, Israel tidak lagi dianggap sebagai umat Allah. Allah tidak lagi peduli kepada Israel. Lo-Ami itu berarti bukan umatku. Maksudnya karena Israel tetap hidup dalam dosa, sehingga Tuhan akan menolak mereka. Dan Tuhan tidak mau mengakui hubungan dengan Israel. Israel disangkal oleh Allah sebagai umatnya. Allah bukan lagi Allah mereka. Bukan karena Tuhan tidak lagi mengasihi Israel, namun karena Israel yang meninggalkan Allah. Alasannya ada kita dapat temukan pada ayat yang kedua. Di situ dikatakan umatnya telah meninggalkan Allah dalam kesetiaan, berusaha mencari para Allah lain. Ini adalah puncak dari kesabaran yang sudah diberikan Allah kepada Israel, yang mana mereka tidak ada juga niat untuk pertobatan. Hubungan Israel dengan Allah hancur dan perjanjian Tuhan terputus karena pemberontakan umatnya yang dilakukan oleh mereka secara terus-menerus. Karena itu, biarlah kita ingat akan satu hal dari peristiwa ini. Jangan mempermainkan Tuhan. Kalau kita mau Tuhan serius dengan kita, maka kita juga harus serius dengan Allah. Kita harus setia. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi syukurlah meskipun Tuhan sakit hati, Dia adalah Allah yang tetap setia. Dia adalah Allah yang tetap berpengasihan. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia sakit hati, yang ada kemudian adalah hanya dendam yang membara. Kalau manusia sakit hati, yang ada kemudian kebencian dan perlawanan. Tetapi Tuhan kita tidak demikian. Tuhan tidak selamanya Allah itu sakit hati. Allah memang bisa marah, tetapi tidak selamanya amarahnya begitu. Pada akhirnya Tuhan kembali berfirman. Dia mengatakan, katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan Ruhama. Artinya yang dulu disebut Lo-Ami bukan umatku, sekarang menjadi Ami. Artinya umatku. Yang dulu disebut Lo-Ruhama, artinya tidak ada rahmat, sekarang menjadi Ruhama, ada rahmat pada ayat yang ke-12. Dalam bacaan kita ini kita bisa melihat Allah yang bisa marah, namun Allah tetap memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dan juga kita mengakui, dan jikalau kita mengakui kelemahan kita dan datang kembali kepada Allah, Allah akan menyambut kita. Kebaikan Allah ini mengingatkan kita pada cerita kisah anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11-32. Di mana dalam kisah itu diceritakan anak itu pergi ke tempat yang jauh, di mana dia bisa berbuat apa saja yang dia suka. Dia hidup dalam dosa. Tetapi pada waktu dia tidak berdaya lagi,
Dia rindu pulang. Dan bapaknya memberikan kesempatan. Dia disambut dan diterima kembali. Keadaannya yang lo ruhama menjadi ruhama. Lo ruhama yang artinya tidak ada rahmat, sekarang menjadi ruhama, ada rahmat. Yang keadaannya lo ami menjadi ami. Lo ami yang bukan umatku, sekarang menjadi ami, menjadi umatku. Orang yang mau bertobat pasti dikasihinya kembali. Bapak ibu saudara-saudara, kasih Allah adalah sumber keselamatan kekal bagi kita. Oleh sebab itu adalah sebuah kebodohan jika kita menyia-nyiakan kasih Allah dengan berlaku tidak setia kepada Dia. Oleh sebab itu Bapak ibu saudara-saudara, maka anugerah kasih Allah yang begitu indah itu memanggil kita untuk tetap setia kepada Dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami, supaya kami tetap selalu berlaku setia, memelihara anugerah rahmat keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagimu.